Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga. Untuk SIA 2 ini tadi kita sudah membahas terkait dengan penutupan akun atau pembuatan jurnal penutup. Selanjutnya kita membuat jurnal pembalik, yaitu untuk melakukan penjurnalan dari beberapa transaksi yang ada hubungannya dengan transaksi periode sebelumnya, maka dilakukan jurnal pembalik. Selanjutnya kita akan membedakan aktivitas akuntansi pada perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, perusahaan ini menghasilkan pendapatan dari kegiatan melakukan penjualan atau menjual barang yang dibeli dari pemasok, dikenal sebagai bentuk persediaan barang dagang konsumen sehingga memperoleh margin bruto. Sedangkan aktivitas pada perusahaan manufaktur di sini dia mengolah material dan dari bahan mentah menjadi bahan jadi sebelum dapat dijual, baik langsung kepada konsumen akhir ataupun melalui distributor, yaitu yang distributornya adalah perusahaan dagang. Jadi ada perbedaan ya aktivitas akuntansinya untuk kedua jenis aktivitas usaha ini antara perusahaan dagang dan juga manufaktur. Dalam aktivitas usahanya, untuk perusahaan dagang dia membeli barang dari pihak lain tanpa melakukan pengubahan apapun, kemudian langsung akan dilakukan penjualan kembali kepada konsumen. Sedangkan pada manufaktur dia mengubah bentuk barang yang awalnya bahan mentah atau barang mentah atau masih berupa material atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Perbedaan jenis usaha tersebut maka akan mempengaruhi aktivitas yang ada di dalam perusahaan tersebut, juga akan berpengaruh pada aktivitas siklus akuntansi yang dialami dari masing-masing perusahaan tersebut. Perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak pada jenis persediaan yang mereka miliki. Perusahaan jasa tidak mengenal akun persediaan atau inventory. Kemudian pada perusahaan dagang hanya mengenal satu jenis persediaan, yaitu namanya akun persediaan barang dagang. Pada perusahaan manufaktur mengenal 3 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan barang baku, setengah jadi, dan barang jadi. Kita akan membahas aktivitas yang ada pada perusahaan dagang ya. Penjualan di perusahaan dagang dicatat dengan menggunakan 2 metode. Metode yang pertama yaitu perpetual dan juga periodik. Apabila menggunakan metode perpetual, maka terdapat 2 pasang jurnal yang dicatat, 2 pasang ya. Pasangan yang pertama itu jika terjadi penjualan maka akan timbul akun berupa kas jika dibayar tunai atau piutang usaha jika dia dilakukan penjualan secara kredit, artinya uangnya belum diterima, kreditnya adalah penjualan. Kemudian yang kedua, pasangan yang kedua adalah beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan. Mengapa Bu kok langsung 2 pasang seperti ini? Karena memang aktivitas penjualan pada perusahaan tersebut akan mempengaruhi jumlah besar kecilnya persediaan yang ada di gudang. Karena barang terjual, secara otomatis barang yang ada di gudang atau persediaan barangnya akan berkurang, sehingga persediaan letaknya ada di kredit. Kalau menggunakan sistem tersebut, maka 2 pasang jurnal ini tidak akan pernah bisa dipisahkan. Pencatatan persediaan yang lain bisa dilakukan secara periodik. Artinya, besarnya saldo persediaan dan beban pokok penjualan untuk suatu periode dapat ditentukan pada akhir periode tersebut. Ada 2 penggunaan jurnal. Yang pertama, pada saat melakukan pembelian barang persediaan, maka jurnalnya adalah persediaan pada kas atau pada utang usaha. Mengapa Bu kok menggunakan kas atau utang? Menggunakan akun kas ketika Anda langsung membayar. Ketika Anda tidak membayar atau belum membayar atau menjanjikan membayar pada lain hari atau lain waktu, maka itu disebut sebagai bentuk hutang usaha. Makanya di sini tidak boleh menggunakan kas tetapi menggunakan utang usaha. Selanjutnya, apabila barang persediaan tersebut sudah terjual, maka perusahaan belum mengurangi nilai persediaan dan mencatat jurnalnya adalah kas atau piutang usaha. Kas ketika uangnya sudah kita terima dan akan timbul piutang ketika belum kita terima uangnya, dan kreditnya adalah penjualan. Alhamdulillah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada yang kurang jelas ya atau kurang begitu Anda pahami, bisa segera ditanyakan ke saya untuk lebih memudahkan dan menguji pemahaman Anda. Setelah ini akan saya berikan soal. Nanti kalau ada yang belum Anda pahami terkait dengan soal tersebut, bisa segera Anda tanyakan. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.